Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita melanjutkan pembahasan tempo lalu tentang operasi hitung pada bentuk akar. Nah, sekarang kita akan merasionalisasi pecahan yang berbentuk akar. Nah, merasionalisasi itu apa sih? Merasionalisasi itu kita menghilangkan bentuk akar yang terdapat pada penyebut suatu pecahan bentuk akar. Misalkan seperti ini nih, terdapat pecahan yang di bawahnya ini berbentuk akar. Nah, akar yang di bawah inilah yang akan kita hilangkan. Jadi itu tujuan merasionalisasi, ya. Nah, jadi kenapa harus kita rasionalisasi? Biasanya kalau soal-soal pilihan ganda, ya, itu kalau dia seperti itu jarang dikasih pilihan yang langsung begini bawahnya. Jadi kita rasionalisasi, kita kalikan dulu dengan sekawannya, ya. Nah, kita hilangkan dulu akar yang di bawah ini. Nah, itu. Oke, sekarang kita akan merasionalkan bentuk dari 3 per akar 2. Di sini terlihat bahwa yang di bawah ini akar 2. Nah, ini yang akan kita hilangkan akarnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalihkan sekawan. Sekawan ini, akar 2 per 2, itu diperoleh dari akar yang di bawah ini. Jadi kalau sekawan itu dikalikan sama persis, ya, angkanya dengan akar yang di bawah. Jadi bukan yang di atas, ya, yang akar yang di bawah ini. Nah, dikalikan sama persis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti akarnya hilang, akar yang di bawah ini. Nah, sekarang kita kali pecahan, ya. Kenapa harus pecahan? Karena kalau dikali pecahan ini kan suatu bilangan itu tidak akan berubah nilainya jika dikali dengan 1. Maka dikalikan pecahan yang sama antara pembilang dengan penyebut. Karena bilangan yang sama kalau dibagi hasilnya 1, jadi tidak akan merubah nilainya, ya. Hanya angkanya saja, tapi nilainya tidak. Nilainya sama. Nah, seperti ini, akar 2 per akar 2. 3 dikali akar 2 itu seperti biasa, ya, cara mengalinya. Lalu akar 2 pun sama-sama akar, ketika dikali 2 kali 2, akar 2 kali 2. Nah, ini kan kalau dikali jadi akar 4. 4 kalau diakarkan jadi 2. Jadi kalau dia kembar seperti ini pasti nanti hasilnya 2, akarnya hilang. Nah, itu tadi tujuan kita mengalihkan dengan sekawannya ini, ya, agar akarnya hilang. Nah, jadi ketika dikali hasilnya 3 akar 2 per 2. Nah, kemudian 3 dengan 2 ini sama-sama bilangan pokok. Jadi dijadikan satu tulisan, sedangkan akarnya kita pisah di belakang. Nah, jadilah 3 per 2 akar 2. Ini cara merasionalkannya. Kemudian ada bentuk lain lagi. Nah, bagaimana jika pembilang dan penyebut sama-sama akar? Tetap fokus kita adalah yang di bawah. Jadi kalikan dengan sekawan yang di bawah ini, yaitu si akar 3 ini tadi. Selanjutnya dikali akar 3 per akar 3, tinggal seperti biasa perkalian pecahan, ya. Akar 2 kali akar 3, maka menghasilkan akar 6. Akar 3 kali akar 3, akarnya hilang, maka menjadi 3, ya. Sehingga seperti tadi, ya, akarnya kita pisah dengan bilangan pokok. Nah, di sini kan tidak ada angka di depan akar nih. Kalau tidak ada angka, maka dia dianggap 1. Sehingga nanti ketika dipisah dengan akar menjadi 1 per 3 akar 6, ya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke bentuk seperti ini. Nah, bagaimana kalau penyebutnya ini ada operasi penjumlahan atau pengurangan di situ? Nah, sebagai contoh ini, ya, 3 per 5 dikurang akar 3. Nah, kalau seperti ini, ya, maka sekawannya adalah angka yang sama. Angka yang sama namun tandanya lawan, ya. Tandanya nih kita gunakan tanda lawannya. Seperti ini 5.
dikurang akar 3. Angkanya sama-sama 5, sama-sama akar 3, tetapi yang berbeda adalah tandanya. Di sini negatif, maka lawannya harus tambah di sini. Ini kurang, maka di sini harus tambah. Ya, ingat ya, antara pembilang dengan penyebut kalau sekawan ini harus sama nih. Tidak boleh berbeda. Nah, jadi kalau seperti ini, ya angkanya sama, tandanya lawannya negatif jadi positif. Lalu tinggal kita kali seperti biasa, 3 dikali 5 ditambah akar 3. Nah, yang di bawah biasa pada pembahasan sebelumnya, ini kan kita bisa menggunakan perkalian dua suku, ya. Tetapi saya akan kasih cara cepat. Cara cepat ini hanya berlaku jika angkanya sama, namun tandanya saja yang berbeda, ya. Maka bagaimana cara cepatnya? Berarti 5 dikali 5, depan dikali dengan depan, ya, karena kembar tadi kan, menjadi 25, belakang kali belakang. Nah, akar 3 kali akar 3, hilang akarnya, lalu negatif ketemu positif menjadi negatif. Ini saya bahasakan supaya kalian mudah pahami ya. Jadi cara cepatnya seperti itu. Maka 25 dikurang dengan 3. Nah, yang di atas ini tidak usah dulu kita kali ke dalam, karena kita hanya ingin menyederhanakannya kan. Nah, kemudian diperoleh setelah itu 3 dikali 5 tambah akar 3 per tadi 25 dikurang 3 itu 22. Nah, sekarang 3 dengan 22 nya kita jadikan pecahan, kita pindahkan ke depan, ya. Jadi 3 per 22 dikali 5 ditambah akar 3. Jadi seperti ini ya. Kemudian ada bentuk lain. Bagaimana jika penyebutnya ini operasi penjumlahan pengurangan kemudian sama-sama akar? Sama saja. Tetap kita kalikan dengan sekawannya, ya, dengan angka yang sama persis, ya, angka yang sama persis, namun tandanya saja yang berbeda. Di sini kurang, sini tambah. Angkanya sama, ya. Lalu tinggal kita kali lagi 2 ini, ya, yang di atas kita kali dengan akar 2 tambah akar 3. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang di bawah gunakan cara cepat. Akar 2 dikali dengan akar 2, akarnya hilang, sisa 2 saja. Lalu negatif ketemu positif ini, ya, menjadi negatif. Dan yang terakhir akar 3 dikali sama akar 3, akarnya hilang menjadi 3. Yang di atas biarkan saja dulu. Kemudian yang di bawah 2 dikurang 3, kita dapat negatif 1 hasilnya kan. Nah, lalu dibuat seperti ini tadi, 3 per 22. Nah, berarti kan 2 per negatif 1 sama saja dengan 2 dibagi negatif 1. 2 dibagi negatif 1 itu sama dengan negatif 2. Nah, maka menjadi negatif 2, lalu dikali dengan akar ini. Kalau pada soal pilihan ganda jawabannya sudah ada seperti ini, maka pilihlah yang seperti ini. Tapi jika tidak ada, ya, maka harus kita kalikan lagi, kita uraikan lagi. Berarti negatif 2 dikali akar 2 menjadi negatif 2 akar 2. Kemudian negatif 2 dikali dengan akar 3, ya. Jadi negatif 2 akar 3. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena kebanyakan siswa-siswa atau adik-adik sekalian itu ketika mengalikan dengan bentuk seperti ini, yang dikali hanya akar 2-nya saja dengan negatif 2. Sedangkan akar 3-nya lupa, ya. Nah, jadi diingat bahwa negatif 2 ini dikali dengan akar 2 dikali juga dengan akar 3. Oke. Nah, yang terakhir, masih ada soal lagi. Ini bentuk, nah, ketika pembilangnya akar juga, penyebutnya akar juga, ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini tetap fokus kita adalah yang di bawah ini, penyebutnya ini, ya, selalu yang di bawah sini.
Oh, bagaimana jika misalkan yang di bawah ini tidak ada akar? Nah, maka seperti ini kan dia lebih gampang diselesaikan. Makanya fokus kita adalah yang di bawah ini. Kalau dia ada akar, kali dengan sekawannya. Angkanya sama persis, tandanya saja yang berbeda. Nah, kemudian ini kita kali dengan cara perkalian dua suku itu tadi. Kemudian ini nih, 4 akar 3 ditambah 2 akar 2, lalu dikali dengan akar 2 tambah akar 3. Nah, yang di bawah seperti sebelum-sebelumnya, kita pakai cara cepat karena sama angkanya, beda tanda, tapi berarti 2 kurang 3 ya. Lalu kita ke atas ini. Nah, mari kita simak. 4 akar 3 itu dikali dengan akar 2. Maka 4 dikali 1 ya. Di sini kan tidak ada angka di depan akar nih, maka dianggap 1, sehingga 4 kali 1 itu 4. Lalu akar 3 dikali dengan akar 2, maka menjadi akar 6, sehingga 4 akar 6. Kemudian 4 akar 3 kita kali lagi dengan akar 3, sama 4 dikali 1 ya, 4. Lalu akar 3 kali akar 3, kembar kan, akarnya hilang, maka menjadi 3, sehingga 4 kali 3 yaitu 12 ya. 4 kali 3 jadi 12. Selanjutnya 2 akar 2 dikali dengan akar 2, 2 kali 1 tetap 2, lalu akar 2 kali akar 2 hilang akarnya, maka menjadi 2 saja. Nah, 2 yang ini kita kalikan dengan 2 yang sebelumnya tadi, yaitu 4. Dan yang terakhir 2 akar 2 kita kali dengan akar 3, 2 dikali dengan 1 tetap 2 ya. Lalu akar 2 kali akar 3 yaitu akar 6. Nah, setelah kita kali satu per satu, nah, selanjutnya kita gabung sesuai alam ya, atau sesuai sukunya. Nah, di sini ada akar 6 ya, akar 6 kita operasikan dengan akar 6. Nah, 4 akar 6 ditambah 2 akar 6. Ingat ya, penjumlahan itu berbeda dengan perkalian. Kalau penjumlahan seperti ini ya, maka yang kita jumlahkan itu hanya bilangan yang ada di depan akarnya saja, seperti ini. Maka yang kita jumlahkan hanya 4 dan 2, maka menjadi 6. Akar 6 nya tetap beda dengan perkalian ya. Dan yang ini 12 tambah 4 adalah 16. Lalu dibagi negatif 1, 16 bagi negatif 1 negatif 16, dan 6 akar 6 dibagi negatif 1 negatif 6 akar 6. Dan yang terakhir, nah ini soal HOTS, high order thinking skill. Nah, di sini ini kuncinya yang ini ya. Nah, ini itu kita pakai aturan seperti ini. Ketika ada A kuadrat tambah mohon maaf nih ya, dari sini asalnya nih, A tambah B kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali AB. Nah, dari sini diperoleh ini. Berarti kita harus cari penjumlahan yang menghasilkan 7, kemudian ketika dikali menghasilkan 10, yaitu 5 dengan 2. Nah, karena ini asalnya tuh dari sini nih, ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu kita gunakan di sini. Tinggal selanjutnya, nah, kita kerjakan seperti cara di atas. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.